Halo semuanya, nama saya Kristabel Florencia dari jurusan Accounting Universitas Ciputra, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat jurnal umum, raca saldo, dan juga buku besar. Saya akan menjelaskan dengan dua cara, yaitu otomatis dan juga manual. Saya akan menjelaskan secara manual terlebih dahulu. Saya telah menyiapkan satu soal untuk kami kerjakan bersama. Sekalian saya juga bisa menjelaskan cara untuk membuat jurnal umumnya, buku besarnya, dan juga raca saldonya. Ini adalah soal yang telah saya sediakan. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan yang bergerak bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Jaya Abadi melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Yang pertama, 1 Januari investasi untuk modal pertama pada perusahaan servis sepeda motor Jaya Abadi berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Jadi untuk tanggalnya 1 Januari disesuaikan dengan soalnya. Lalu akun kredit dan akun debitnya disesuaikan dengan soalnya. Karena tadi yang bertambah adalah kas dan kas termasuk aktiva, dan aktiva kalau bertambah masuk akun debit, maka yang masuk ke akun debit kali ini adalah kas sebesar 10 juta. Nah, untuk keterangannya kan bisa sesuaikan dengan soal. Jadi kas bertambah dari investasi pemilik. Nah, yang masuk ke akun kreditnya adalah modal karena modalnya bertambah dan modal adalah pasiva sebesar 10 juta dengan keterangan modal bertambah dari investasi pemilik. Tidak hanya uang tunai yang diinvestasikan, tetapi juga peralatan dari kantor atau peralatan bengkelnya. Dan peralatan itu termasuk dalam aktiva, dan aktiva kalau bertambah masuk ke akun debit, maka peralatan masuk ke akun debit. Dan yang masuk ke akun kredit adalah modal juga, karena modal sama kayak tadi, karena modal adalah pasiva, dan pasiva kalau bertambah itu masuknya ke kredit, maka modalnya masuk ke kredit sebesar 500.000. Nah, untuk keterangannya, investasi oleh pemilik berupa peralatan. Modal bertambah berupa peralatan. Pertanyaan selanjutnya, tanggal 3 Januari membayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 600.000 untuk 1 bulan. Nah, di sini itu membayar beban sewa. Karena semua beban itu ketika perusahaan membelanjakan uang, saldo itu akan ditulis di sebelah yang akun debit. Maka semua beban akan masuk ke akun debit. Maka beban sewanya masuk ke akun debit. Dan karena membayar beban sewanya secara tunai, maka yang masuk ke akun kredit adalah kas. Karena kasnya berkurang, maka aktivanya juga berkurang. Kalau aktivanya berkurang, maka masuknya ke akun kredit. Nah, untuk beban sewanya berarti 600.000 selama 1 bulan. Dan kreditnya juga 600.000. Keterangannya, beban sewa yang harus dibayar. Dan untuk kas berkurang untuk membayar beban sewa. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk tanggal 4 Januari membeli perlengkapan bengkel secara kredit seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Karena dua-duanya secara kredit, maka karena kreditnya bertambah atau liabilitasnya bertambah, pasifanya bertambah, maka masuknya ke akun kredit. Lalu apa yang menjadi akun debit adalah peralatan dan perlengkapan, karena peralatan dan perlengkapan adalah aset atau aktiva, dan jika aktivanya bertambah maka masuk ke akun debit. Nah, perlengkapannya itu bertambah 400.000 dan peralatannya 1 juta. Keterangannya menyesuaikan dengan pertanyaan, membeli perlengkapan dan membeli peralatan. Nah, yang masuk pada akun kredit untuk transaksi 4 Januari ini adalah liabilitas atau utang usahanya, karena utang itu termasuk
liabilitas dan itu termasuk pasifa. Bila pasifanya bertambah maka akan masuk ke akun kredit. Utang usahanya berapa? 1 juta tambah 400.000 karena membeli peralatan dan perlengkapan di total. Keterangannya liabilitas perusahaan untuk membeli peralatan dan perlengkapan. Oke, untuk tanggal 5 Januari memperoleh pendapatan atas jasa untuk 1 minggu ke depan sebesar 1.600.000. Jadi perusahaan servis sepeda motor Jaya Abadi ini menerima pendapatan namun belum dikerjakan karena deadline-nya masih 1 minggu ke depan, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam pendapatan jasa, melainkan masuk ke dalam pendapatan diterima di muka. Dan karena yang masuk atau yang bertambah adalah kas, maka yang masuk ke akun debit adalah kas karena aktivanya bertambah. Dan yang masuk ke akun kreditnya adalah pendapatan diterima di muka, karena pendapatan diterima di muka adalah pasifa, dan karena pasifanya bertambah itu masuk ke akun kredit, maka pendapatan di mukanya adalah masuk ke akun kredit. Ini kasnya bertambah sebesar 1.600.000 dan pendapatan diterima di mukanya juga sebesar 1.600.000. Untuk keterangannya, kas diperoleh dari pendapatan jasa, dan untuk keterangan pendapatan diterima di mukanya, pendapatan jasa 1 minggu ke depan secara tunai. Oke, pertanyaan selanjutnya tanggal 8 Januari, membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Januari 2020 sebesar 200.000. Karena beban adalah uang yang dibelanjakan, maka ditulis ke akun debit. Karena beban air sama listrik adalah beban utilitas, kami langsung tulis aja ke beban utilitas. Dan akun kreditnya adalah kas karena kasnya berkurang. Kas adalah aktiva, bila aktivanya berkurang maka masuk ke akun kredit. Beban utilitasnya sebesar 200.000 dan kasnya juga berkurang 200.000. Membayar beban listrik dan air untuk keterangannya. Lalu untuk kasnya, kas berkurang untuk membayar beban listrik dan air. Oke, tanggal 9 Januari mendapatkan jasa servis langganan sebesar 750.000 secara kredit. Karena mereka konsumennya membayar secara kredit, maka masuk ke dalam piutang. Piutang itu adalah aktiva, dan kalau aktivanya bertambah maka masuk ke akun debit. Lalu pendapatan jasa adalah modal atau masuk ke modal, nanti masuk ke dalam pasifa. Kalau pasifanya bertambah maka masuk ke dalam akun kredit. Oke, untuk piutang usahanya berarti 750.000 dan kreditnya juga 750.000. Nah, untuk piutang usahanya keterangannya adalah pendapatan jasa oleh konsumen dibayar kredit. Lalu untuk pendapatan jasanya, pendapatan jasa oleh konsumen. Nah, untuk tanggal 12 Januari membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Karena hutang atau liabilitasnya berkurang, pasifanya berkurang, maka masuk ke dalam akun debit. Dan karena untuk membayar utangnya ini perlu kas, dan kasnya berkurang adalah aktiva yang berkurang, maka masuk ke akun kredit sebesar 250.000. Keterangannya adalah membayar utang, membeli perlengkapan dan peralatan. Dan untuk kasnya, kas berkurang untuk membayar utang.
Oke, next tanggal 12 Januari juga ada transaksi lain, yaitu menerima pelunasan piutang atas transaksi seseorang konsumen sebesar 500.000. Karena di sini dibayar oleh konsumen, maka kasnya yang bertambah. Kas bertambah itu adalah akun debit, maka yang masuk ke akun debit adalah 500.000 itu kas. Lalu akun kreditnya adalah piutang, karena piutang itu aktiva. Dan kalau aktivanya berkurang, maka masuk ke akun kredit sebesar 500.000. Nah, untuk keterangannya, kas bertambah setelah dibayar piutang dari konsumen. Konsumen membayar utang untuk keterangan pada piutang. Nah, next untuk tanggal 15 Januari pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Nah, pengambilan uang oleh pemilik itu termasuk dalam prive. Dan karena privenya ini berkurang atau prive itu masuknya ke dalam pasiva berkurang, maka masuk ke akun debit. Nah, yang masuk ke akun kredit adalah kas, karena kasnya berkurang dan kas itu aktiva. Nah, privenya masuk ke dalam debitnya itu sebesar 100.000. Keterangannya pengambilan kas oleh pemilik. Untuk kas, keterangannya kas berkurang diambil oleh pemilik. Next, tanggal 17 Januari dibayar gaji karyawan bengkel untuk bulan Januari 2020 sebesar 3 juta. Nah, karena beban itu adalah membelanjakan uang, maka ditulis pada akun debit. Jadi beban gaji itu masuk ke akun debit, dan akun kreditnya adalah kas, karena membayar gaji itu menggunakan kas, dan kas adalah aktiva, dan aktivanya kalau misalnya berkurang masuk ke dalam akun kredit sebesar 3 juta. Keterangan beban gajinya adalah membayar beban gaji karyawan, dan untuk kas, keterangannya kas berkurang untuk membayar gaji karyawan. Oke, next tanggal 20 Januari membayar rekening telepon sebesar 75.000. Membayar rekening telepon itu masuk ke beban telepon. Dan karena beban itu membelanjakan uang oleh perusahaan, maka harus masuk ke dalam debit. Dan yang berkurang adalah kas, karena membayar beban telepon itu menggunakan kas. Beban teleponnya itu 75.000. Dan kasnya juga berkurang 75.000, maka masuk ke kredit 75.000. Untuk keterangannya membayar beban telepon dan untuk keterangan kas berkurang untuk membayar beban telepon. Nah, pada tanggal 26 Januari membayar asuransi perusahaan sebesar 1 juta untuk 3 bulan ke depan. Karena untuk 3 bulan ke depan, maka asuransinya dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Dan karena asuransi ini adalah beban, maka masuk ke dalam akun debit, karena segala yang dibelanjakan tercatat pada akun debit. Dan akun kreditnya adalah kas untuk membayar beban asuransi dibayar di muka ini. Nah, asuransi dibayar di muka ini sebesar 1 juta. Keterangannya, beban asuransi selama 3 bulan. Dan untuk keterangan kas untuk membayar asuransi.
Tanggal 27 Januari mendapatkan jasa servis sebesar 1.500.000 secara tunai. Maka yang masuk ke akun kredit, akun debit adalah kas, dan yang masuk ke akun kredit adalah pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa merupakan pasifa dan pasifanya bertambah. Bertambah sebesar 1.500.000. Untuk keterangannya, menerima kas atas jasa yang diberikan. Untuk keterangan kas dan pendapatan jasa, keterangannya pendapatan jasa dari konsumen. Nah, 31 Januari ini adalah akhir bulan. Pada akhir bulan Januari 2020, perlengkapan yang masih ada bernilai 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. Maka perlengkapan mengalami penyusutan. Jadi beban penyusutan sisanya adalah 150.000. Lalu untuk beban penyusutan bengkel, peralatan bengkel adalah 50.000. Maka totalnya 200.000. Nah, untuk akun kreditnya, perlengkapan, dan peralatan. Karena perlengkapan dan peralatan itu termasuk dalam aktiva, sehingga jika berkurang masuknya ke akun kredit. Nah, perlengkapannya berkurang sebesar 150.000 dan perlengkapannya sebesar 50.000. Jadi untuk jurnal umum pada akhirnya kita harus ngitung total debit dan kreditnya agar mengetahui bahwa jurnal ini tuh balance, seimbang atau tidak antara aktiva dan pasifanya. Karena ini manual, kami akan hitung satu-satu. 21675. Sama dan balance 21675. Ini adalah penjelasan saya mengenai jurnal umum secara manual. Agar gampang mengetahui akun-akunnya, kami bisa membuat akun full di kolom berikutnya. Nah, untuk pencatatan buku besarnya kami akan mengerjakan secara manual. Yang pertama adalah akun kas, tanggal, lalu debit dan kredit yang harus dimasukkan. Kami masukkan satu-satu. Kas pada tanggal 1 Januari, debit 10 juta. Lanjut untuk kas lagi, tanggal 3 Januari dikredit sebesar 600.000. Lanjut tanggal 5 Januari kas didebit sebesar 1.600.000.
Lalu tanggal 8 Januari kas pada kredit sebesar 200.000. Lalu pada tanggal 12 Januari kas pada kredit sebesar 250.000. Lalu tanggal 12 Januari juga kas di debit sebesar 500.000. Lalu pada tanggal 15 Januari kas di kredit sebesar 100.000. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari kas di kredit sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 20 Januari kas di kredit sebesar 75.000. Januari kas di kredit sebesar 1 juta. Lalu tanggal 27 Januari kas di debit 1.500.000. Oke, ini adalah total dari kas. Jadi total debitnya langsung aja bisa disama dengan sum dari ini. Dan sama dengan sum dari ini. Atau bisa dihitung secara manual, cuman lebih cepat dengan kayak begini. Nah, untuk debitnya berarti debitnya dikurang ke kredit yang mana yang lebih besar, lalu diminus, dan itu nanti bakalan menjadi saldo dari akun kas. Jadi kasnya secara debit 8.375.000 kayak gitu. Selanjutnya, akun selanjutnya adalah modal. Nah, untuk modal ini kami menulis kayak tadi akun kas. Oke, untuk modalnya 10 juta di kredit pada tanggal 1 Januari. Lalu untuk modalnya lagi pada tanggal 1 Januari juga 500.000 di kredit. Berarti totalnya sama dengan sum dari ini dan ini. Rp10.500.000 untuk modalnya. Lanjut untuk peralatan. Kami buat tabel untuk akun peralatan. Oke, untuk peralatannya tanggal 1 Januari 500.000 di debit. Lalu tanggal 4 Januari peralatannya 1 juta di debit.
Lalu peralatannya tanggal 31 Januari 50.000 di kredit. Lalu kami menghitung totalnya. Jadi untuk totalnya, untuk akun peralatan yang besar dikurang yang kecil. Beban sewa sebesar 600.000. Tanggal 3 Januari. Rp600.000. Maka totalnya 600.000. Karena beban sewa cuma ada satu saja. Perlengkapan untuk perlengkapan tanggal 4 Januari perlengkapan 400.000 di debit. Lalu tanggal 31 Januari perlengkapan 150.000 di kredit. Totalnya yang besar dikurang yang kecil. Utang usaha. Utang usaha pada tanggal 4 Januari 1.400.000 di kredit. 12 Januari 250.000 di debit. Itu saja untuk utang usaha. Selanjutnya kita akan buat untuk akun pendapatan diterima di muka. Tanggal debit dan kredit. Pendapatan diterima di muka hanya ada satu, kredit tanggal 5 Januari 1.600.000. Maka totalnya juga 1.600.000. Lanjut, beban utilitas. Tanggal 8 Januari 200.000 di debit. Sehingga totalnya juga 200.000. Oke, next adalah piutang usaha. Jadi di buku besar ini kita mencatat
segala macam transaksi yang ada pada sebuah akun tersebut. Jadi untuk piutang usahanya tanggal 9 Januari 750.000 di debit. Lalu tanggal 12 Januari 500.000 di kredit. Itu saja, jadi totalnya 750.000 di debit dan 500.000 di kredit. Totalnya yang ini yang besar dikurang yang kecil untuk mengetahui jumlah yang sesungguhnya. Jadi pada piutang totalnya 250.000 di debit. Selanjutnya pendapatan jasa. Untuk pendapatan jasa 750.000 di kredit 9 Januari. Lalu pendapatan jasa yang kedua tanggal 27 Januari 1.500.000 di debit di kredit. Selanjutnya adalah Priva. (15 Januari) (100.000 di debit). Selanjutnya kami akan membuat beban gaji. Tanggal 17 Januari 3 juta di debit. Totalnya 3 juta di debit. Karena beban gajinya hanya ada 1. Lalu ada beban telepon. Ada tanggal debit dan kredit. 20 Januari 75.000 di debit. Sehingga totalnya 75.000 di debit karena hanya ada 1 transaksi pada akun beban telepon. Selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 26 Januari asuransi dibayar di mukanya debit sebesar 1 juta. Selanjutnya beban penyusutan sebagai akun terakhir 31 Januari 200.000 di debit sebagai total. Ini adalah buku besar dari soal yang telah saya berikan. Oke, neraca saldo itu pada intinya adalah mencatat segala macam isi dari jurnal buku besar. Jadi kami bisa menulisnya kayak gini. Beri keterangan bahwa ini adalah neraca saldo. Lalu bawahnya adalah tanggal neraca saldo ini dibuat. Jadi 1 Januari. Oke, yang sebelah kiri adalah akun, lalu yang tengah adalah debit dan kreditnya. Kas di debit sebesar 8.375.000.
Lalu yang kedua adalah piutang. Piutangnya sebesar 250.000 di debit. Lalu yang ketiga adalah perlengkapan dan peralatan. Perlengkapannya 250.000 di debit. Lalu peralatannya adalah 1.450.000 di debit. Next ada sewa dibayar di muka. Next ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di mukanya itu harganya ada 1 juta di debit. Lalu ada beban penyusutan atau akumulasi penyusutan. Itu 200.000 di debit. Lalu ada utang usaha. Ini belum diminus. Utang usahanya Rp1.150.000 di kredit. Lalu modal usaha 10.500.000 di kredit. Lalu ada privenya 100.000 di debit. Lalu next ada beban-beban. Kita mulai dari beban sewa. Beban sewanya 600.000 di debit. Lalu selain beban sewa ada beban utilitas 200.000 di debit. Lalu ada beban telepon 75.000 di debit. Lalu ada pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan jasanya 2.250.000 di kredit.
dan pendapatan dibayar di muka. Dan yang terakhir ada beban gaji sebanyak 3 juta di debit. Nah, untuk totalnya langsung disama dengan, lalu sum semua ini dan sama dengan sum semuanya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara untuk membuat buku besar, jurnal umum, dan juga neraca saldo menggunakan cara yang otomatis. Ini akan cepat sekali dan tidak memakan waktu. Jadi saya akan mulai. Nah, untuk membuat jurnal umumnya saya tidak akan menjelaskan secara terperinci. Namun untuk membuat otomatis jurnal umumnya itu kita bisa membuat database. Nah, database ini tuh isinya akun-akun yang kami akan gunakan untuk mengisi jurnal kami pada soal tersebut. Nah, di sini di soal yang saya sediakan itu akun-akunnya ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, asuransi dibayar di muka, beban penyusutan, utang usaha, modal usaha, prive, beban sewa, beban utilitas, beban telepon, pendapatan jasa, pendapatan diterima di muka, dan juga beban gaji. Nah, ke-15 akun ini saya tulis dalam satu kolom. Lalu membuat jurnalnya seperti biasa, ada tanggal, akun debit, akun kredit, debit, dan kredit. Nah, caranya untuk mempercepat, ini ada keterangan tapi saya akan skip, dan juga akun full. Nah, caranya untuk mempercepat, nggak usah mengetik akun-akun secara satu persatu. Kalian bisa dengan cara ngeblok kolom akun debit dan kredit ini. Lalu kalian pergi ke data, lalu data validation, terus allow-nya ganti ke list. Source-nya ganti ke database. Kalian blok yang tadi kalian tulis, enter. Langsung kalian bisa tinggal isi akun debit dan kreditnya ini kayak gini. Akun fullnya juga sama, tinggal di blok, terus pergi ke data validation, allow-nya list, source-nya dari database yang tadi kita ketik, kita blok, enter. Langsung kita bisa isinya langsung kayak gini, jadi nggak usah ketik satu persatu. Itu cara otomatis dari membuat jurnal umum. Cuman saya tidak akan menyelesaikan. Jadi yang kedua adalah membuat buku besar. Caranya membuat buku besar secara otomatis adalah dengan cara blok semua akun jurnal umum yang tadi kita telah buat. Lalu kita pencet insert, lalu ke pivot table. Nah, next yang kita bakal lakuin, tanggalnya bakalan harus dipindah ke rows. Lalu debit dan kredit pindah ke values. Debit, kredit pindah ke values. Lalu akun full pindah ke filters. Udah, itu aja. Lalu ini kita langsung bisa lihat buku besarnya satu-satu. Kita misalnya asuransi dibayar di muka, ini langsung keluar ada sum of debitnya berapa, tanggal berapa. Jadi ini sudah selesai buat buku besarnya. Ini ada beban telepon juga langsung bisa. Sekarang kita ke select all, dan saya akan mengajarkan kalian semua untuk membuat neraca saldo. Dan neraca saldonya ini agak rumit, jadi kalian tinggal pencet pivot table analyze yang di atas ini. Lalu kalian pergi ke fields, items, and sets. Terus kalian pergi ke calculated field. Nah, field name-nya yang ini tulis yang pertama saldo debit. Nah, formulanya ini kita ganti jadi sama dengan if dalam kurung debit lebih besar daripada kredit, debit min kredit.
Jadi ini tuh rumusnya agar bisa menghitung saldo dari setiap akun secara jelas. Jadi debitnya berapa, kalau misalnya kas, debitnya berapa, kasnya berapa, kreditnya berapa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya debitnya lebih banyak, debitnya langsung dimin kredit, kalau misalnya enggak, nol. Terus dalam tutup kurung. Oke. Lalu kita buat lagi satu pivot table analyze. Jadi ini kalau misalnya kita pergi ke kas, ini bisa kelihatan yang mana yang saldo debit. Nanti ujungnya kelihatan keluar saldo debitnya kas, saldo kreditnya kas, kayak gitu. Tapi karena nggak semuanya akun itu bakalan keluarnya di saldo debit, maka kita harus buat lagi satu. Di pivot table analyze lagi, fields, items, and sets ke calculated field kayak tadi. Tapi yang kali ini namanya saldo kredit. Formulanya kebalikan yang tadi, jadi sama dengan if debit lebih kecil daripada kredit, koma kredit min debit, koma 0. Oke. Jadi kalau di sini kreditnya nanti langsung muncul, jadi ini kreditnya 0 kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngelihat saldo-saldo yang biasanya keluar di kredit, misalnya utang usaha, dia langsung keluar di kreditnya. Jadi nanti saldonya utang usaha langsung keluar di kreditnya. Kayak gitu caranya. Itu aja dari saya hari ini untuk pengajaran membuat jurnal umum, neraca saldo, dan juga buku besar. Saya ucapkan terima kasih untuk menonton.